Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membawakan topik yang penting buat Anda, di mana di tahun ini semua orang, termasuk perorangan pribadi Anda, diwajibkan membuat pembukuan. Setelah yang satu ini. Hai guys, buat teman-teman ya, ini satu hal yang cukup penting untuk Anda perhatikan ya, di mana highlight daripada video kali ini adalah terkait dengan kewajiban teman-teman yang harus membuat pembukuan ya. Jadi ini memang sudah ada undang-undangnya guys, sudah diterangkan secara jelas bahwa setiap daripada kita yang pribadi ya, yang pribadi itu diwajibkan untuk membuat pembukuan atau pencatatan ya. Jadi teman-teman tidak bisa lagi membuat asal-asalan. Nah, by the way, saya mungkin jelaskan dulu sama teman-teman cara perhitungan atau cara perlakuan pajak pribadi ya. Jadi pribadi, ini kita ngomong pajak pribadi ya. Kalau badan usaha sudah wajib menggunakan pembukuan, CV atau PT ya. Nah, kalau Anda sebagai pribadi teman-teman, by the way, cara perhitungan pajak kita itu ada berbagai macam cara. Ya, yang pertama Anda bisa menggunakan tarif PPh UMKM final ya, final UMKM ya, itu simple 0,5% dikalikan omset. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan pajak normal ya. Pajak normal itu Anda dikenakan dari Anda pendapatannya berapa, untungnya berapa, terus Anda dikenakan tarif pajak progresif ya. Atau yang cara ketiga itu biasanya yang umum adalah menggunakan norma ya. Jadi misalnya Anda masuk klasifikasi non UMKM ya, misalnya Anda sebagai pekerja lepas, broker properti, insurance gitu ya, Anda punya konsultan, dokter, pengacara, artis gitu ya, Anda pemain sinetron, Anda influencer gitu ya, Anda YouTuber misalnya ya. Nah, Anda punya penghasilan itu nggak bisa masuk UMKM guys, nggak boleh ya, jangan masuk UMKM, jangan ngawur ya. Jadi Anda masuk UMKM Anda kena denda ya. So Anda masuk apa? Masuk yang non UMKM. Dan yang terakhir, itu bisa menggunakan norma penghasilan. Ya, jadi norma penghasilan itu apa? Norma penghasilan itu adalah persentase tertentu yang distandarkan oleh perpajakan untuk menghitung sebenarnya Anda ini untung bersihnya berapa. Ya, misal, saya sebagai konsultan, ya, di tarif norma itu atau norma penghasilan itu mensyaratkan bahwa konsultan itu biasanya untungnya 30% misalnya. Ya, maka ya udah, saya punya penghasilan 1 miliar, maka dianggap untung saya 300 juta. Ya udah, saya harus ngitung pajak saya dari 300 juta. Itu simpel-simpelnya. Nah, untuk yang pertama teman-teman, untuk teman-teman yang pakai UMKM final, memang teman-teman itu sekarang ini banyak yang tidak menggunakan pembukuan yang rapi. Ya, Anda menggunakan pencatatan. Cuma di aturan tersebut teman-teman sudah mendorong teman-teman untuk memiliki pembukuan yang jelas. Jadi, kalau sudah ada undang-undangnya ini menunjukkan bahwa harus ada pembukuan, meskipun sekarang Anda belum pembukuan, yuk ayo sekarang dipikirkan bagaimana membuat pembukuan. Karena gini, seandainya Anda memberikan nih, oke, omset Anda misalnya 3 miliar Pak per tahun. Ya memang Anda bayar pajaknya kan dari 3 miliar dikalikan 0,5%. Ya, aja 15 juta Anda bayar. Memang sebenarnya nggak bisa cari dari yang lain. Tapi ketika Anda dicari, ternyata PP 21 Anda belum Anda laporkan. Nah, ini potensi perpajakan yang akan dikenakan teman-teman. Atau Anda misalnya sudah menggunakan jasa pihak ketiga untuk servis ya, untuk sewa ya. Tapi Anda nggak motong, nah ini bisa dikenakan. Maka dari teman-teman di poin yang pertama, kalau Anda menggunakan PPh final pun syaratnya Anda tetap harus membuat pembukuan yang rapi. Meskipun Anda sekarang lagi belajar tidak apa-apa, tapi harus mulai menggunakan pembukuan. Ya. Yang di poin kedua pun kalau misalnya Anda menggunakan penghasilan yang normal ya, itu malah wajib pembukuan. Ya. Kalau di nomor 2 tadi kalau Anda menggunakan tarif yang normal ya, yang bukan norma ya, Anda harus membuat pembukuan supaya apa? Supaya Anda membuktikan untung Anda sebenarnya berapa sih. Ya. Itu harus Anda buat pembukuan yang rapi. Kalau Anda nggak bisa menggunakan pembukuan yang rapi, petugas pajak nggak bisa percaya. Ya. Nah, yang menarik teman-teman di aturan yang baru adalah gini. Di norma ya, misalnya saya sudah terlanjur menggunakan norma Pak, norma penghasilan neto ya 30% Pak. Nah, ini ada ketentuannya teman-teman bahwa kalau teman-teman mau menggunakan norma penghasilan neto, teman-teman itu harus melaporkan bahwa Anda memilih untuk menggunakan norma penghasilan neto. Ya,
yang tadi ada persentasenya itu maksimal Anda lapor di bulan ini guys. Anda mengajukan, oke saya mau mengajukan untuk menggunakan norma penghasilan itu di bulan ini. Maksimal di bulan ketiga, jadi bulan 1, 2, 3, bulan Maret. Ya Anda mengajukan, saya mau menggunakan penghasilan norma penghasilan itu teman-teman. Ya. Tapi kalau Anda terlambat mengajukan, Anda baru mengajukan di April, Anda tidak boleh menggunakan norma penghasilan itu. Anda harus menggunakan pembukuan guys. Nah ini satu hal yang menarik. Jadi teman-teman yang hari ini masih menggunakan norma, sudah sempat mengajukan? Kalau belum sempat mengajukan, teman-teman harus hari ini sudah menggunakan pembukuan loh. Tidak boleh loh. Dan itu ditulis di dalam ketentuan bahwa yang boleh menggunakan norma penghasilan itu ketika Anda sudah memberikan pengajuan kepada pajak untuk menggunakan norma penghasilan itu. Ya. Nah ini cukup menarik. Teman-teman kalau bingung silakan di kolom komen bawah ya. Saya akan coba jawab. Atau Anda boleh DM saya. Mungkin simpel Anda di DM di Instagram ya. Karena komennya kan banyak. Anda di DM aja di Instagram, saya akan coba jawab semaksimal saya ya, karena banyak juga SDM-nya ya. So, balik tadi. Kadang Anda boleh menggunakan norma penghasilan itu. Tapi, nah ini penting juga Anda ketahui ya. Kadang ketika kita menggunakan norma penghasilan itu, contoh Anda punya tadi ya, konsultan untung 30%. Misal ya, normanya ya, bukan realnya. Ternyata secara realnya Anda untungnya cuma tinggal 10%. Misal nih ya, 10%. Kalau Anda menggunakan norma penghasilan itu, otomatis kan Anda harusnya rugi. Karena penghasilan Anda dianggap lebih besar daripada seharusnya. Oke? Nah, maka teman-teman, penting sekali untuk ini Anda mulai berpikir, timbang saya menggunakan norma penghasilan itu, kenapa Anda nggak menggunakan pembukuan? Ya, ini saya ajarkan sedikit explain-nya buat teman-teman ya. Jadi Anda mending gunakan pembukuan. Rumit nggak Pak? Ya, cukup rumit sih. Ya. Tapi daripada dapat surat cinta pajak ya. Karena kalau Anda nggak melaporkan dengan benar, Anda bisa dapat surat cinta pajak ya. Nah, kalau sulit menggunakan pembukuan ya Anda silakan. Anda mau belajar di tempatnya kita di The Consulting, kita sudah banyak sekali pelatihan ya, terutama terkait dengan membuat pembukuan ya. Anda boleh cek link di bawah ya, kita bisa membuat pembukuan ya. Nah, tapi terkait dengan misal saja Anda ternyata salah melaporkan dan Anda ternyata dapat surat cinta pajak, karena seperti cerita-cerita yang lain ya, bahwa sekarang surat cinta pajak sekarang banyak yang disebar ya. Terutama teman-teman yang belum melaporkan dengan benar atau salah melaporkan, Anda mungkin bisa dapat surat cinta pajak. Ya. Nah, untuk teman-teman, misal toh Anda dapat surat cinta pajak, Anda harus tahu cara jawabnya gimana. Anda harus tahu cara mengatasinya gimana. Jangan sampai Anda dapat surat cinta pajak, terus Anda diam aja. Nggak tahu cara mengatasinya, nggak tahu cara memberikan responnya, gitu ya, nggak tahu cara memberikan datanya. Akhirnya, bisa jadi Anda dapat denda besar, teman-teman, gara-gara itu saja. So, untuk itu teman-teman harus belajar gimana caranya untuk teman-teman bisa melaporkan atau mengatasi misalnya teman-teman diperiksa perpajakan. Ya, kami juga sudah siapkan tuh teman-teman satu e-course untuk memberikan Anda wawasan strategi-strategi untuk cara menghadapi surat cinta pajak atau menghadapi pemeriksaan. Teman-teman sudah kita siapkan pelatihannya. Tuh enak toh? Kalau ikutin YouTube saya ya, kita siapkan semua teman-teman yang butuhkan, teman-teman tinggal belajar ya. Dan kita sudah siapkan materi-materi tersusun rapi, belajar dilaksanakan. Ya, untuk itu teman-teman yang mau belajar lihat di bawah ya. Di deskripsi kita sudah siapkan buat teman-teman, silakan pelajari ya untuk Anda e-course strategi menghadapi pemeriksaan atau surat cinta pajak ya. Nah, buat teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain dan di-like, subscribe juga guys supaya teman-teman terus dapat konten dari YouTube ini ya. Dan buat teman-teman, yuk lapor pajak dengan benar, semakin legal, semakin besar bisnis Anda, semakin sukses dan Anda semakin happy guys karena tidurnya nyenyak ya. Timbang Anda dapat surat cinta pajak terus kaget takut, mending Anda legal dan tidurnya nyenyak, semakin happy ya. Sekian teman-teman, bye-bye.